Gila. Hujan, ngopi, ngerokok, ngobrol direkam. Mencerminkan pengangguran. Lah orang sore-sore masih di jalan anjing. Sore-sore lagi macet-macetan, pulang kerja, pusing, deadline. Men, kerja kita ini, bener gak yang kemarin? Lu ngomong apa? Inkorporasi. Kerja-kerja Kerja sosial. memproduksi komunitas. Memproduksi kehidupan lu sendiri. Emang mau ngobrolin apa sih? Pak, itu ngobrolin sama Bang Oleh tulisan gua tadi, Pak. Emang lu nulis apa? Soal PP Ormas. Buset dah. Bukan PP Ormas sih. Ormas dapat izin usaha pertambangan Kan cuma satu yang daftar. Enggak kok, boleh Baru ada satu. empat. Cuma satu. Ada sampai empat. saat ini kita Ada kok di berita. Ya, gue nggak tahu lah ya. kan baru tahu satu aja yang oke. Oke. Sisanya nggak oke. Soalnya riak-riak yang ada di media digital ini, gue ngelihatnya sih daripada lo ngasih kami izin untuk mengelola tambang, mending lo permudah kami untuk membangun Masjid. rumah ibadah. Oh, Itu yang gue tangkep ya dari komunitas agama ini. yang lain. Ya, itu. Emang menurut lu nggak setuju emang? Wah, Iya. pribadi dong. Iya iyalah. Enggak kalau gua. Kenapa? Mata tuh. Pertama gini, pengelolaan tambang itu sangatlah rumit. Pertama itu karena ada tempat secara lingkungan ekologi yang harus dijaga betul ya. Dan penyumbang kerusakan lingkungan hidup paling tinggi itu dari pertambangan. Industri. Dasarnya itu dulu kalau gue. Dasarnya itu. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah seberapa mampunya organisasi masyarakat keagamaan mengelola itu. Gitu. Dan gua rasa saat ini belum Di situ. Iya. Itu. Tapi kan yang mengelola itu PT yang di bawah nama ormas atau badan usaha yang ada di ormas tersebut. Jadi bemper dong berarti ormasnya. Ya iya memang seperti itu apa Karena PT-nya yang gua sekelebat baca ya. Karena gini, ada misalkan teman-teman di Kalteng kan sempat kirim ke gua ada manusia yang ditembak mati karena dia menolak tambang. Karena tanahnya itu dilalui jalan tambang. Dia mati, bro. Head-to-headnya sama perusahaan itu. Perusahaan pemegang izin pertambangan ya. Di batu bara gitu. Nah, maksud gue gini, ketika organisasi kemasyarakatan Islam ini, keagamaan ini, dia mengelolanya, berarti barengan perusahaan dong. Jadi kan yayasan, kelasnya kan organisasi masyarakat agama ini yayasan berbisnis, ya kan? Tapi kan nilai saham dong, kan begitu ya kan maunya kan. Artinya apa? Artinya organisasi masyarakat ini kok akan menjadi satpamnya kerusuhan yang nanti terjadi secara konflik sosial. Kalau yang gue lihat dari yang gue takutin tuh itu dari ini yang lu contoh kasus lu tadi, justru akhirnya meredam itu semua dong. Karena kan approach yang diberikan kan pasti kan approach agamis terus segala macam yang lebih santun lah dalam tanda kutip lah daripada si justru itu yang menjadi masalah baru. Artinya apa? Organisasi keagamaan melegitimasi soal kekerasan penolakan anti tambang. Iya memang kalau anti tambang iya, cuman kan nanti dia memberikan warna baru gitu di dunia pertambangan ini, mungkin dengan warna yang lebih agamis, yang lebih santun, yang lebih diplomatis dan mediasinya itu antar umat beragama kan cenderung lebih sopan lah ketimbang korporat gitu. Karena kan yang dibawa ini benderanya si ormas keagamaan. Nah itu akhirnya kalau yang gue lihat ya, iya artinya akhirnya jawabannya negara, karena kan negara masih tetap butuh nambang ya. Misalnya dengan konflik-konflik sosial yang terjadi, ya artinya untuk mengamankan konflik itu ada organisasi keagamaan itu. Dan
setiap konflik ya itu juga sih ya, setiap beberapa konflik lingkungan hidup yang memang dekat sama pertambangan, anggaplah kita ambil di daerah Bogor ya, itu kan tambang pasir batu segala macam. Kebanyakan orang-orang yang menolak akan berbenturan sama tokoh agama, dan itu diaminkan loh, gitu. Dan gue mendapatkan cerita ini dari salah satu senior aktivis juga. Dia cerita, bahkan dia head to headnya dengan siapa? Yang orang disebut ustadz di sana. Nah, apakah negara mau seperti itu? Ya daripada timbul korban jiwa. Loh, Mungkin itu solusi dari negara. loh enggak, justru nanti Kan yang banyak korban jiwa ya. yang kan karena banyak nih korban jiwa nih, ya kan? Karena langsung bersentuhan dengan korporat kan. Korporat kan dia mah nggak mau tahu. Yang penting gua ini aja mau cara kayak gimana kan. Mungkin dengan ketemu Ustadz masalah kehilangan nyawa ini sih ya kan nggak tahu. jadi agama jadi alat produksi kapitalis gitu. Ya kan emang seperti itu kan. Nah, itu yang menurut gua kenapa gua harus tolak. Nah, Gitu. Tapi gua nggak tahu apakah kedepannya organisasi keagamaan itu bisa, karena kan dalihnya untuk menghidupi organisasi itu sendiri kan. emang kan nggak mesti hidupin Enggak, organisasi dan tujuan utamanya kan itu. Ini sebagai sumber dana untuk organisasi tersebut. betul Ya kan? betul. Apa maksudnya? Ini kan untuk bantu umat segala macam. Itu kan statement yang keluar. Mas gua ya kalau emang tujuannya itu ya berarti linear dengan yang gua tadi bilang itu bahwa untuk mereduksi segala macam Jadi konflik. terus untuk kemudian gini, meminimalisir. oke, itu kan hanya itu kan konflik yang udah sebelum orang menambang ya, ada yang menolak menambang, ada kerusuhan masyarakat. Kita coba gali ketika tambang itu sudah berjalan di lingkup secara sosial masyarakat, laporannya solidaritas perempuan SP, itu banyak justru range dari tempat tambang itu lahir tempat-tempat prostitusi, alkohol, seperti itu. Berapa persen banyaknya itu? Banyak, bro. Kalau kita tahu di Kalimantan Tengah itu kan banyak tuh ya. Dan itu terjadi pas gue dengar sama dari kawan gue, pas gue kumpul di Bali, dia cerita soal itu, istilah ada kopi duduk. Itu perempuan-perempuan muda. Dan penggemarnya sejatinya siapa? Ya pekerja-pekerja tambang. Nah, organisasi keagamaan bisa melihat itu sebagai satu masalah sosial. Kalau menurut gue gitu, ada konflik lingkungan hidup, ada konflik sosial yang akan terjadi. Mampu mereka menjawab soal itu. Bisa bagaimana pembodohan setiap, gue dulu KKN dekat dengan lokasi tambang galian. Lu bagaimana anak-anak muda di sana, ya, dia itu lebih memilih untuk ngambil rate setiap truk yang keluar masuk 2000 ketimbang dia harus sekolah. Karena kalau sekolah nggak dapat uang, lu punya uang. Artinya apa? Tempat itu melegitimasi kemiskinan. Gitu. Apa itu mau dijawab sama teman-teman organisasi keagamaan? Gitu loh. Nah, kenapa gue menolak? Yang gue takutkan adalah organisasi keagamaan ini hanya menjadi benteng orang-orang yang seperti itu. Gitu loh. Kalau lu? Ya, Iya doang anjir. dia menolak juga. Karena gue sepakat sama Roni yang bilang tadi, kesannya jadinya agama itu jadi benteng ya untuk meredam protes-protes terkait tambang. Dan secara historis kan ya tambang tuh ekstraktif ya, jadi dia paling merusak lingkungan gitu. Tapi kalau gue nolaknya itu begini, ada cabangnya lah kira-kira gitu. Jadi yang pertama ini kan isu PP ini sebenarnya kulminasi aja dari apa tuh namanya puncak es ya, gunung es ya. Dari masalah pertambangan. Dari praktek-praktek agamawan yang mendukung
yang mendukung praktik pertambangan. Yang tadi dibilang Roni, sebenarnya udah lama kan itu. Dari zaman dulu tuh udah begitu. Praktik-praktik pertambangan tuh banyaklah didukung oleh tokoh-tokoh agama setempat. Dan ketika ada protes masyarakat terhadap tambang, biasanya mereka diredam oleh tokoh agama. Nah, Iya. PP ini sebenarnya melegalisasi, memperjelas saja ya. Melegitimasi. Semakin mempertegas. Yang akhirnya dilihat dari berbagai kacamata tuh, ya ini udah tingkatnya udah sedemikian parah karena dilegalkan praktik-praktik agamawan yang membacking para petambang atau aktivitas pertambangan dilegalkan melalui PP yang mereka tidak lagi menjadi sekedar pemberi izin atau bukan pemberi izin ya, pelindung perusahaan tambang, tapi justru menjadi pelaku, jadi penambang itu sendiri. Kalian lah ya. Tapi Jangan tanggung. ya, tapi kalau menurut gue sekarang itu debatnya itu ada pada yang tadi Roni bilang itu, bagaimana seharusnya agama itu bersikap kan gitu ya. Kalau mereka menerima ini berarti mereka mau menjadi benteng terhadap praktik-praktik pertambangan ya, praktik ekstraktif yang menghancurkan lingkungan hidup dan menghancurkan kehidupan sosial setempat. Iya. Ya memang kan secara teoritis agama itu bukannya sesuatu yang netral, tapi agama itu memang entitas yang bisa dipakai oleh semua kelas, oleh siapapun. Universal. Iya, orang yang mau memanipulasi demi kekuasaan itu bisa menggunakan agama. Tapi orang yang mau melawan kekuasaan juga bisa pakai agama. Nah, ada yang nulis dulu deh. Chris Harman itu dia nulis soal itu. Jadi agama itu memang sepanjang sejarahnya dia bisa dipakai oleh semua orang. Dia menjadi ruang yang bisa dihidupkan oleh semua kalangan lah ya. Mau penguasa, mau pengusaha, mau elit, atau mau orang-orang yang tertindas, orang miskin itu bisa mengaktifkan ruang agama. Bisa memakai atau bisa mengeksploitasi Sifat universal dari agama itu. Benar, ajaran-ajarannya, simbol-simbolnya itu bisa dipakai. Dan itu wajar gitu. Tetapi kalau menurut gue kita jangan lupa agama itu kan sebenarnya yang ditulisan lo tuh, paragraf terakhir tuh, dia adalah ekspresi kan. Ekspresi terhadap situasi sosial tertentu. Artinya apa? Ekspresi itu adanya di depan gitu. Nah, di belakangnya ini yang penting. Di balik PP ini itu apa gitu. Kenapa PP ini memberikan izin khusus bagi organisasi keagamaan untuk mengelola tambang? Apa konteks strukturalnya gitu. Terus yang kedua, jangan sampai ya ini waktu perdebatan ini menjadi panas hanya ketika ormas keagamaan mendapatkan izin khusus. Sebelum-sebelumnya, sebelum ada PP ini, itu kan nggak sepanas ini gitu. Iya. Kenapa jadi panas? Dan ketiga, tambang ini kan gimana ya gue ngomongnya? Jadi pengelolaan tambang bagi ormas-ormas keagamaan itu hanya pada satu rantai produksinya aja, di hulunya kan, di daerah tambangnya gitu. Tapi sampai ke hilirnya ini kan melibatkan banyak pihak, melibatkan bahkan bukan cuma nasional tapi juga internasional gitu ya, perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, kenapa yang dikritik hanya ormas saja? Ya itu penting untuk ditolak gitu. Tetapi jangan lupa mereka ini nggak bakal beroperasi sendiri. Mereka nggak bakal diberi izin mengelola tambang kalau nggak ada struktur rantai produksi yang udah established itu. Nah, kenapa struktur rantai produksi itu yang nggak dibabat? Iya, nggak dibabat gitu loh.
Karena itu tadi. Bukannya ini malah nambah spektrum baru dalam dalam pengelolaan tambang nggak sih? Iya betul. Maksudnya dari awalnya cuman dia aja nih, jadi nambah nih jadi aktornya ada nih. pemain baru. Ya. Ya ini ormas keagamaan. Ya. Iya itu betul. Jadi Dan makin itu- kompleks nggak sih? Dan dan itu mesti ditolak ya. Gue juga menolak itu karena harusnya agama itu nggak begitu. Iya. Harusnya dia nggak. Institusi agama ya. Ah, institusi agama. Tapi Ya. resistensi di sosmed ya, di Twitter tuh kenceng banget emang, karena ini nih wujud hablum minal alam lo nih. Ya. Terus ini nih yang lu bilang ya, mungkin lu lupa kali Makanya bahwa ada kewajiban agama itu untuk menjaga lingkungan hidup. ya Itu sih yang resistensi yang paling kencang yang gua lihat di sosmed tuh ya. Ya oke lu butuh uang untuk bensin organisasi lu nih. Cuman kan akhirnya ya apakah emang harus dengan ini gitu kan? Itu resistensinya tuh sampai ada ngelubah logo segala macam kan. ya Yang itu gue sih kan memang bentuk kemarahan ya, artinya gini. Tapi itu masuk juga sih, kok kritiknya malah kepada, bahkan sampai saat ini aja konflik-konflik pertambangan itu kan ratusan bahkan ribuan, banyak banget. Iya. Maksudnya gini, dari tahap proses eksplorasi sampai eksploitasi bahkan selesai pasca tambang, itu banyak lubang-lubang tambang yang itu dibiarkan gitu aja dan tidak ada enggak, dan tanggung banyak jawab, nyawa yang mati gitu karena pasca tambang itu. Lalu apa tanggung jawabnya? Gitu loh. Nah, kalau gue merefleksikan gini, gue pernah baca fikih modern ya soal Allah itu melarang lo merubah atau mengganti sesuatu yang aku ciptakan. Kalau nggak salah kan ada itu. Tapi konteks ini kenapa hanya sebatas ketika laki-laki diganti kelamin perempuan? kenapa nggak yang bumi? Kemudian gue bertanya, gunung yang indah kemudian ditambang, didinamit, dihancurkan, dibom kan, berubah kan dia. Kenapa itu nggak diharamkan? Maksud gue kok konteks ini kok lu labil Jadi dangkal gitu loh. ya sih? Kenapa lu institusi agama banyak mengkritisi hal-hal yang sifatnya itu pribadi gitu, tapi lu nggak punya konteks value soal nilai yang tadi, lingkungan gitu. Anggap Wadas ada 8 titik sumber mata air yang hancur karena batu andesit. Itu kan berubah dari struktur agraris ya, hijau, lestari, lain sebagainya, dia berubah hancur. Kenapa itu nggak lu haramkan? Itu kan nggak adil menurut gua, gitu loh. Nah, kemudian institusi agama mendapatkan karpet merah untuk lu mengelola gitu loh. Gratis loh, itu khusus karena ditunjuk gitu loh. Itu enak banget gitu loh. Nah, artinya dalam kondisi ini ya lu bagaimana dengan lu yang memahami konteks agama, lu sebagai orang-orang yang ulama lain sebagainya gitu ya, kemudian lu tokoh-tokoh agama lah ya, pada khususnya lu melihat itu tuh gimana, kalau lu nggak resah gitu loh. Wudhu itu kan butuh air, terus lu ketika merusak sumber air, lu wudhu pakai apa? Ya walaupun ada tayamum lah, Ya enggak lah, nggak bisa dijadiin ini aja. Jangan disimplifikasi aja. nggak bisa lah, itu bercandanya. Maksud gue itu, kok itu nggak dilihat? Kemarin kan gue diskusi bareng ya sama MUI DKI, bahasannya itu soal jihad lingkungan hidup. Konteks masalahnya adalah polusi udara, dan banyak kiai-kiai itu yang gue pikir progresif juga yang bilang kepentingan lingkungan hidup adalah bagian iman, dibilang gitu, karena menjaga lingkungan tadi gitu loh. Ya artinya secara institusi memang ya, tapi secara dalaman gue yakin nih banyak tokoh-tokoh agamawan yang secara pribadi dia menolak itu. Menurut gue sih itu ya gitu. Ya. Kemudian ini kan pernah terjadi juga, kalau kita tahu ya, bagaimana pada saat itu kemarahan Marx sama institusi agama, dan Nietzsche sama institusi agama yang bahkan bilang agama itu hanya candu. Sedangkan konteks kemarahannya dia adalah dia melihat bagaimana para pekerja itu yang haknya dicabut karena didoktrin dengan satu agama, dia nggak mau
memperjuangkan haknya. Ya udah lalu sabar aja, nanti juga Tuhan akan merubah hidup lo, lain sebagainya. Apakah mau seperti itu? Artinya kan kemunduran, itu kan tahun-tahun 1000 berapa ratus tuh Renaissance itu kan. Artinya apakah zaman itu mau kembali lagi saat ini? Gitu. Nah, menurut gua sih gitu. Gitu. Nah, kemudian jawabannya kalau ketika institusi agama itu meyakini gua akan bisa, nggak akan gue merusak lingkungan, gue akan melakukan pasca tambang lain sebagainya. Seberapa kuat lu bertanggung jawab? Siapa yang ngejamin? Sedangkan banyak kok pengusaha-pengusaha itu kabur, nambang, gitu kan? Dia pada nggak punya tuh izin eksploitasi, cuma dia melakukan eksploitasi, gitu kan? Nggak sesuai lah. Dikeruk, cabut, ambil. Ya, misalnya kasus nikel kemarin, yang rugi negara 271 triliun. Itu kan permainannya gitu. Jadi BUMN ini punya kawasan ya yang harus dieksploitasi sama dia. Karena banyak yang mencuri ya, perusahaan-perusahaan ilegal ini dibiarkan tetapi setoran. Kan gitu mekanismenya mereka. Setoran ke kantong-kantong pribadi pejabat-pejabat itu. Ya. Apakah seperti itu nanti wujudnya? Ya mungkin daripada jadi ilegal mending dilegalkan gitu mungkin. Gitu loh. Nah, Ya kan? enggak, tapi Ya ini kan wujud negara sebagai regulator kan. Jadi meregulasi Oke. gitu kan. Oke, terus kemudian gini, ini refleksi lagi. Kita butuh makan atau butuh mineral sih sebetulnya? Secara pribadi. Enggak, Maksudnya itu kan konteksnya udah Enggak, gue mau membandingkan udah keluar aja. dari ini. Artinya, ketika keluar orang dari itu ormas itu. butuhnya makan, ya. Tetapi kenapa petani ini miskin? Maksud gue gitu loh. Itu udah keluar konteks, Bang. Gak apa-apa, tapi gue mau ngomong ini. Artinya gini, ini perbandingannya sampai serusak ini loh. Toh. Enggak, maksud gue ini kan pilihan kebijakan negara aja. Lu mau jadi negara agraris atau jadi negara industri dan artinya gue mau ngomong mineral. itu nanti arahnya tuh ke situ. Perbandingannya, perimbangannya. ya Artinya kan itu gimana? perubahan ini udah sangat absurd. Itu kan Gitu itu loh. kan gimana pengampu kebijakan aja, kepala negara segala macam kan ya udah banyak kok contohnya misalkan kayak China gitu. Misalkan dulu sebelum sekarang seindustrialis ini kan dia agraris dulu, lost market, ya kan itu kebijakan pemerintah aja. Kayak Korea dulu kan agraris dulu. Mungkin kita udah selesai dengan agraris, mau transformasi ke industri dan penambangan ekstraktif terus dan kita juga nggak punya kebijakan untuk nggak punya kewajiban untuk seperti negara dunia satu yang udah nggak boleh produksi, makanya dimanfaatkan oleh pemerintah sekarang kan kita nggak tahu itu maksudnya apa nih kan. Kalau istilahnya Pak Jokowi kan nawacitanya nih kita pengen ke arah mana, mungkin ke arahnya ke industrialis gitu maksudnya. Oke, gua concern misalkan kita concern nih ke ketahanan pangan segala macam, ya kan nggak bisa, ya kan cuman kritik aja itu mah kan, kita cuman ngasih masukan doang, cuman kan arah haluan negaranya kan mau ke arah industrialis mungkin. Makanya kan jor-joran tuh Apple, ayo sini bikin pabrik, ayo sini Tesla, ayo sini bikin pabrik, Starlink yang baru tuh dari Elon Musk. Ya memang masalah Kan karena kita negara bagian tiga kan. sih ya. Gitu. Ya itu mungkin karena negara dunia ketiga itu masih bisa industri dan penambangan, ya dimanfaatkan ini untuk mungkin dapat APBN yang lebih besar gitu, mungkin surplus untuk negara kan kita nggak tahu. Tatarannya kan udah elit. Nah itu maksud gua. Jadi soal maksudnya gue tadi mau cerita itu mau ngarah pada jawaban itu toh, tapi lu potong. Iya. Gitu. Gua paham arah lu mau kemana, makanya gua tak dulu Biar nih. cepet. Soalnya kan keluar konteks, maksud gua nih fokus nih ormas Islam nih gimana gitu. Enggak, ormas keagamaan. Khususnya kita kan orang Islam. Oh. Maksud gua ya nggak usah nyenggol-nyenggol agama lain dulu. Maksud gua nih internal kita ada nih orang Islam nih, ada nih Mak. Bahkan salah satu aktor utama gitu yang Kencang sekali ya. ya iyalah, maksud gua Islam. Enggak. santri bukan Islam doang mah. Gitu maksud gua nih kan kenceng gitu. Bahkan dia di garda terdepan, aktor utama gitu.
yang menurut kita bersama ini ya harus kita kritisi gitu, dan bahkan harus kita tolak gitu kebijakan ini, karena Tapi gue nggak tahu dah apakah itu udah ngeluarin batu masailnya ya mereka ya. Kenapa harus menerima? ya kan Contoh, gue baca tuh dari teman-teman Muhammadiyah kan menuliskan gitu. Ada ya kalau dari legal opinion-nya yang kalau dari banyak gue ya, gitu. kalau dari opini pribadi gue ya, Darul Mafasid Muqaddamah al Jalbil Masolih. Kalau menurut gue ya, itu kan kaidah usul fiqh ya, di mana menghindari kerusakan itu harus dikedepankan ketimbang untuk mendapat maslahat kebersamaan untuk bersama. Ya kan ini kan Darul Mafasidnya aja lu udah tabrak. Ini kan menghadirkan kerusakan alam, kerusakan struktur sosial di daerah pertambangan ini. Ya. Malah lu kedepankan, harusnya kan harusnya kan lu tolak nih atas nama untuk Darul Mafasid, untuk menghindari kerusakan alam gitu. Yang dikedepankan malah Jalbul Masoleh gitu, yang mendapatkan kemaslahatan untuk uang organisasi gitu. Anjay, santrinya keluar Ya, ini. itu maksud gue ya, harusnya lu Darul Mafasid dulu baru Jalbul Masoleh. Tapi kalau gitu dengan loh. konsep utilitarian gimana, bos? Gak apa-apa deh satu hancur, yang penting kan bisa menumbuhkan ribuan yang lain. Dengan kayak gitu gimana? Siapa yang bisa menjamin gitu dengan keterbukaan dan transparansi dari pengelolaan dana tersebut? Yang udah mah kita kan nggak dapat apa-apa. Misalkan gue anggota organisasi tersebut, dari tambang ini gue dapat apa? Dapat pendidikan gratis dari lembaga itu kan enggak juga. Dapat makan suplai makanan gratis dari anggota tersebut, dari organisasi tersebut kan enggak. Ya paling buat gaji-gaji pengurus-pengurus cabangnya aja kan, pengurus-pengurus PC, PB-nya. Nah artinya kan itu secara institusi sih ya, yang tadi gue bilang. Ya kalau misalkan konteksnya Muhammadiyah nih, misalkan Muhammadiyah ngeluarin ini dan paling depan dia menolak segala macam. Ya karena kan kemarin udah dibahas. Ada Muhammadiyah hijau apa? Kader hijau. Kadar hijau Muhammadiyah. Itu kan mereka concern ke alam. Maksudnya ya mereka masih linear lah. Kebijakan pusat dan kebijakan pemuda think tank-nya inilah. Jadi wajar, dan mereka juga secara finansial juga udah financial freedom. Muhammadiyah mah Nah itu udah dia. punya rumah sakit, udah punya pendidikan, jadi mereka udah secara ini udah mandiri, secara berdikari secara ekonomi. Udah decide. Ya, nah kan yang dipikirin pemerintah kan organ-organ yang masih struggle ini dengan pendanaan. Menurut gua harusnya sih nggak perlu. Ya organisasi kecil kayak misalkan LDII, Iya, betul. itu LDII atau organisasi Hindu, Kristen. Kalau itu NU harusnya udah di atas Muhammadiyah lah harusnya. Kenapa paling depan? Aneh. Apakah ini adalah cara mereka berdamai dengan Azim? Ya, Dan nilai-nilai perjuangannya jadi pudar kan? tapi Aneh. ada sih beberapa irisan-irisan NU ya Ya yang pasti menolak penolakan banyak, pasti Pak. banyak. Cuman kan ini mereka kan orang yang cipratan mungkin ya. Kalau Atau emang idealis gitu kan. Secara organisasi kan mereka mendukung paling depan, terutama bos. enggak, tapi itu justru menarik. Kenapa ada orang-orang yang menolak, tapi secara kelembagaan justru sangat menerima. NU nih konteksnya ya. Bahkan mendukung. Ya, dia secara kelembagaan kan NU itu siapa ya, PBNU kan? iya, Ya kan? PBNU sangat setuju dengan ini dan menjadi ormas pertama yang katanya akan mendapatkan izin itu ya. Ya nggak sih? Ya, salah satu yang memperjuangkan di ya, nggak? awal, yang mendaftarkan diri. Ya, gue dengarnya dari menteri itu aja. Ya, dari berita juga banyak. Investasi, ya. Bos. Nah, tapi kenapa? Bahlil. Ya, Pak Bahlil ya. Nah, tapi kenapa banyak orang-orang NU yang menolak? Nah, itu berarti pertanyaannya adalah
konteks struktur apa yang memungkinkan PBNU tuh sangat menerima PPI. Nah itu dia maksudnya, gua nggak tahu. elit lah. Nah ini yang apa? yang menarik itu kan politisasi, tapi ide gagasan, maksud gua gini, kenapa lu menerima? ya, Kan ada ide gagasan secara rasional, ya kan? Ya Enggak juga harus dibuat. terburu-buru banget nggak sih maksud gue? Iyalah. Terus nggak pakai munas dulu apa sih ini tuh biasanya? Ya tadi gua bilang buat Masail atau dia masuk ke Musyawarah besar dulu nih kayak yang waktu apa sih yang biasa tahunan itu. Udah itu dulu tuh dibahas di munasnya mereka gitu. Maksudnya ya ini dibahas dulu ya karena ini kan keputusan besar gitu. nah justru itu pasti ada konteks strukturalnya yang mendorong PBNU Seurgent mendukung apa itu. ya? Iya. Dan pertanyaan lanjutannya adalah kenapa di periode sekarang mereka sangat terbuka, bahkan sangat menerima, tetapi di periode-periode sebelumnya mereka juga menggaungkan kritik terhadap tambang. Dulu kan NU Iya, juga sempat NU sangat mengkritik tambang. Kenapa sekarang? Nah, jadi karena lu permisi. tadi nyinggung agama adalah candunya Marx itu. Gue tambahin ya. Jadi Marx bilang begitu, itu dalam tulisannya, judulnya kan On the Jewish Question. Itu debat dia dengan para intelektual Jerman. Iya. Nah, apa poin utama dari tulisan itu? Sebenarnya poin utama dari tulisan itu adalah soal bagaimana harusnya kita melakukan kritik. Jadi dasar kritik itu apa sih? Dasar kritik itu apa? Nah, dalam konteks agama, para pemikir Jerman waktu itu, mereka mengkritik gereja. orang Yahudi. Enggak, Oh, Yahudi. mereka mengkritik orang Yahudi dari segi ajarannya. Jadi, orang-orang Yahudi waktu itu di Jerman, mereka merasa dipinggirkan oleh negara. Yeah. Karena negara ini sangat tanda kutip protestanis sekali. Yeah. Sehingga kepercayaan Jews, Yahudi itu terpinggirkan. Nah, pemikir Jerman pada waktu itu mengkritik Yahudi dari segi ajarannya, karena ajaran Yahudi itu sangat terbelakang, Iya. tidak mampu menyesuaikan diri pada semangat modernitas. Nah, Marx mengkritik itu, bahwa cara mengkritik para pemikir Jerman pada waktu itu salah. Karena kenapa? Yang mereka jadikan dasar kritik adalah ajaran agamanya, bukan pada situasi sosial yang membentuk ajaran agama atau yang mendorong praktik keberagaman. Karena apa? Agama itu ekspresi terhadap kondisi sosial. Dia merupakan respon Iya. terhadap situasi sosial. Maka yang harusnya menjadi dasar analisis, dasar kritik itu adalah kondisi Sosial, apa, situasi sosial apa yang mendorong praktik keagamaan tertentu itu terjadi. Nah, dalam konteks sekarang, situasi sosial seperti apa atau konteks struktural apa yang mendorong Harus diterima. organisasi keagamaan itu mendukung tambang. tambang. Jadi bukan, kalau menurut gue, debat yang ada sekarang itu fokus utamanya yang menjadi dasar kritiknya adalah tafsir para elit NU-nya kan, Iya. para pejabat NU-nya. Menurut gue bukan itu dasarnya, tapi dasarnya adalah harusnya situasi sosial apa yang mendorong para pejabat. Nah itu gue setuju. Makanya Menerima. tadi kan gue mengawali dengan Apa menurut? cerita. Nah, Tebak-tebakan aja nih. nanti dulu ya, Iya. nanti dulu. Dan tadi lu berdua nyebut negara dunia ketiga kan. Nah, menurut gue tambang ini kan komoditas global. Ya. Dari hulu ke hilir dia melibatkan pihak-pihak Ya. yang lintas negara. Iya. Ya. Nah, situasi-situasi seperti itu tuh yang harusnya kita telaah lebih jauh sehingga apa, memungkinkan aktor lokal atau aktor nasional itu bertindak. Karena apa? Karena didorong oleh situasi sosial yang skalanya global ini. Gitu. Negara kita itu kan negara dunia ketiga. Ya. Yang sampai kapanpun dalam sistem kapitalis, bukan sampai kapanpun ya, yang dari Sampai dulu, suatu titik tertentu. enggak, dari sejak merdeka sampai sekarang, kita itu menjadi, kalau bahasanya Wallerstein, menjadi periperi kan. Ya, Periperi itu apa? Periperi kan frontier. Frontier itu apa? Wilayah
yang dijadikan sumber pengadaan tenaga kerja murah dan bahan mentah yang murah. Nah, salah satunya adalah mineral tambang. Nah, jadi menurut gue, kenapa orang nggak menelusuri dulu situasi global ini ya, yang mana posisi kita adalah frontier, sehingga membuat aktor dalam negeri kita, aktor lokal kita itu bertindak seperti atau mengikuti gejala posisi mereka sebagai Berarti jangan secara nggak langsung posisi NU ya menerima soal itu. menerima apa? Ya menerima negara kita Bang, ya bukan kan jelas. negara Ya kan bukan jelas. negara kita adalah negara yang nggak akan bisa Nah, itu yang perlu merdeka. perlu ditelaah lagi. Loh, berarti perjuangannya Kiai Hasim itu apa? Nah, itu yang perlu ditelaah. itu kan perlu di Itu gue cuma ngasih pertanyaan aja. Gue betul, makanya tadi kan gue tanya, beda kalau Muhammadiyah menolak, dia mengeluarkan legal opinion-nya secara kelembagaan. Gue baca NU menerima apa? Hitohnya pendiri NU itu kan nggak gitu. tuh ya kan ini ya gue mencoba jadi ulama NU lah. Enggak. Wah, ngeri. Bahaya. Ini kan sebuah respon terhadap modernisasi. Nggak ada modern kok terbelakangan anjing. Ya kan ini kan ada gejalanya. Oh, Ada ininya. Ya udah, maksudnya ini adalah sebuah bentuk mendukung ulil amri. nggak ada Iya nggak sih. sih? Enggak lah. Ya, tapi pertanyaannya, kenapa di masa sebelumnya di periode yang berbeda Oh, mereka justru menolak tambang? apa? Itulah. Ini Makanya, karena nggak dapet. ya itu yang perlu ditelaah itu. Situasi sosial macam apa yang mendorong. Karena menurut gue sekarang Sakit men asli. perdebatannya kepada tafsir ya. Misalnya Nah, gini loh. tulisannya Ulil. NGO tuh yang kritik aktif. Gue mau tanya, ada Ulil itu pernah nggak sih tinggal di konflik pertambangan? Gua nggak tahu. Enggak, maksudnya kalau Mbak Ulil ini ngomong, dia pernah nggak tinggal setahun gitu? Dia ngerasain hiruk pikuk, hirup udara kotor, Gua nggak tahu. terus kemudian dia mandi air yang kotor gitu, Gua karena nggak tahu. tambang gitu. Sebelumnya dia sehat. Nggak, poin gue bukan itu. Nggak, tapi gue nggak apa-apa, gue kritik itu ke temen-temen ya. Oke. Secara positif dia mengambil, oke gue ngambil itu. Coba lu pernah nggak sih hidup di dalam ranah konflik seperti itu gitu? Oke. Tapi sebenarnya gue bisa balikin nih. Lu pertanyaan, lu kan tadi gitu. Gue melempar lah artinya. Pernah nggak sih lu tinggal daerah tambang yang penuh polusi, ya kan? Sehingga lu masih bisa mendukung tambang. Pertanyaannya kemudian, bukannya banyak juga orang yang di wilayah tambang tapi mereka dukung tambang? Yang tadi tempat lu KKN tuh, pemuda-pemuda kan tinggal di dekat tambang. Tapi mereka justru Nah itu kan ada pemutusan identitas sosial tanahnya, bro. Nah itu Yang maksud udah gue. kebangun. maksud Nah gue- artinya yang sama sekali belum kehilangan identitas, Iya. ya pasti gue yakin dia akan menolak itu, Iya, maksud gue gitu loh. nggak mau masuk dalam pertanyaan apakah Oh. si A pernah tinggal di ini dalam menyusun argumennya ya enggak. Tapi poin gue adalah debatnya sekarang itu jadi soal yang satu tafsirnya ideologis, yang satu tafsirnya fikih kan begitu. Yang diperdebatkan soal tafsir akhirnya. Menurut gue bukan itu dasar kritiknya. Dasar kritiknya adalah situasi sosial apa yang mendorong tafsir Mereka. tersebut. Iyalah. Nah, artinya kan kalau misalkan dasar sosial apa, berarti kan dia merasakan secara empiris, ya. Oh ternyata ada tambang itu menguntungkan. Berarti dia pernah tinggal di sana. Nah, Makanya kan gini, pembentuk undang-undang, ya, mau tidak mau secara hakikat dia harus merasakan betul, gitu kan, apa yang dirasakan oleh yang nanti hukum ini diatur, gitu. Misalkan itu normatifnya, kan? iya kan, idealisnya kan gitu, kayak misalkan dulu Roma, Kaisaran Roma nyuruh court-courtnya itu tuh hakim-hakim itu mencatat kepentingan masyarakat tuh apa aja. Ditanya satu-satu, lu maunya apa ya. Tapi kan bisnis nggak berjalan seperti itu. nah itu maksudnya. Ya, ini kan gue lagi ngomong tataran Terlalu ideal. itu kan primitif Pak. Nah, lu kan tataran ideal. Kalau gue tataran Langsung konkretnya, praktis lah. Maksud gua bisnis Situasi itu tidak sosial. berjalan seperti itu. situasi konkretnya berarti jangan-jangan ada masalah dalam struktur bisnis kita
struktur baik di tingkat lokal, nasional maupun global. global. Itu sistem kapitalisme Iya. Indonesia ini yang Lu, harus dikritisi. lu pasti sering lah. Ini dalam konteks yang lain ya. Lu pasti sering lah. Enggak dalam konteks yang lain, tapi maksud gue masih nyambung. Lu pasti sering nemuin lah. Dia aktivis, mahasiswa dia kritis, ya. Dia asalnya dari daerah yang mungkin daerah dia itu daerah tambang, terdampak tambang. Begitu dia sukses, jadi pejabat, justru dia yang melegalkan melegalkan pertambangan. Lu pasti sering lah nemuin kayak gitu. manusiawi. Dulunya nggak manusiawi, tapi menurut gue justru itu konteks strukturnya apa Iya. yang membuat dia begitu. Menurut gue itu dasar perbincangannya harusnya di situ. serakah. Ya. Apa yang membuat dia serakah kan akhirnya begitu. Situasi apa sih? Situasi seperti apa? Balik lagi. Misalkan strukturnya nih emang udah seperti itu, Ya. kalaupun dia harus main di situ ya lu harus jadi bagian yang melegalkan. Itu kan struktur tuh, itu kan Iya. kondisi. Iya. Jadi akhirnya oh ya udah nih kalau gue mau main aman ya gue harus begitu. Sehingga- Kalau misalkan gue lawan terus ya gue nggak bakal jadi orang gitu Iya. dalam tanda kutip. Nah, sehingga Korea itulah ikut. Ya nggak Sehingga- tahu siapa aja banyak anjir banyak banget. Contohnya mah implikasinya dari cara berpikir yang demikian yang menjadikan dasar analisis atau dasar kritiknya itu adalah pada situasi sosialnya atau konteks strukturalnya, itu konsekuensinya adalah pada sikapnya akhirnya kan. Sebenarnya yang kita tolak nih apa? Apakah ormas keagamaannya? Apakah NU-nya? Apakah PP-nya? Atau apakah Tambangnya. struktur? kondisi bisnisnya. Percuma kalau yang kita tolak NU. Misalnya ini PP dianulir, terus diganti sama yang lain. Misalnya jadi apa? Ormas kepemudaan. Ah. Mau ngomong apa? Sama Sama aja. 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 Mau yang megang agamawan kek, mau yang megang orang sekuler, tambang. Kalau Dia strukturnya merusak. belum dibenahi. Makanya lu itu mendekatkan adalah ini struktur yang rusak ini tambang ya. Iya, maksudnya Lebih ke pola bisnisnya sih. Bisnis, Maksudnya bisnis. cara main di Yang bisnis men- tambang ini yang kayak men- gimana? yang menjadikan tambang itu jadi komoditi sehingga dia harus merusak lingkungan, merusak Tanpa ada Sosial. responsibility untuk membalikan kondisinya yang setelah tambang itu kan Ya. kondisi. Tapi, tadi kan lu sempet Lu nyinggung. pernah dengar gak sih biaya pasca tambang tuh lebih mahal dari biaya tambang? Ya itu makanya Itu kan harus kan dibikin bermasalah. regulasi kan. Udah ada pasca tambang tuh ada, uang reklamasi tuh ada. Ya itu kan. Tapi nggak pernah jalan. Law enforcementnya gimana? Ya itu yang harus dikritisin, Bor. Enggak, atau perbandingannya berapa sih Iya. antara uang reklamasi yang benar-benar Iya, recover dengan yang rusak gitu? Pasti lebih jauh teman. Jauh. Sama dalam konteks lain sawit ya. Sawit kan sekarang ada ini RSPO, ya kan? Sertifikasi sawit. Ini sawit yang penanamannya benar nih. Ini yang akan laku dijual. Oke? Yang tidak merusak, tidak melakukan deforestasi. Oke. Tapi perbandingannya antara yang melakukan sertifikat dengan yang Yang tidak. melakukan deforestasi akan lebih banyak yang melakukan deforestasi. Karena kenapa? Karena struktur bisnisnya memaksa mereka untuk begitu. Nah, nama lain dari struktur bisnis atau konteks struktural atau situasi sosial itu adalah ya kapitalisme. Nah, iyalah. Betul. Itu yang Iya yang mendorong. itu yang mendorong, sistem itu yang mendorong. Nah, makanya harusnya analisis dasarnya adalah analisis terhadap sistem itu. Ada Sistem ekonomi. Nah, percuma menurut gue kalau sistemnya nggak diutak-atik, Bakalan gitu-gitu. bakalan ada nanti pemain baru. Cuman ganti aktor aja. Iya. Tapi kan bukannya Mekanisme. kalau kita tarik sejarah mau nggak mau memang PMA awal itu kan zaman Pak Harto mimpin kan. Memang udah kalau udah 32 tambah reformasi 20 tuh ya sekitar 50 tahun berlanjut lah berjalan. Nah, dan ya itu satu Jadi struktur itu udah betul. jadi bapak lah dia. Iya. Justru itu kan yang harusnya diubah. Artinya kan kritiknya di situ. Betul, dan di mana posisi institusi keagamaan dalam perkembangan. Harusnya progresif dong. Ya makanya itu yang harus ditelaah. Selama ini bagaimana? Apa kerja-kerja mereka? Ya, itu absen dalam diskusi kita hari ini. Diskusi yang banyak berkembang ini Fokus soal- terhadap hal-hal yang sebenarnya kecil ya. Ya sebenarnya itu bukan Mikro. kecil sih, tapi
itu ada di tataran permukaan, belum pada roots-nya, belum ke akarnya, karena susah lah. Berat. Itu kadang-kadang Cekram. hal yang nampak itu sama lah dalam konteks lainnya, soal Aceh dan Papua, seolah-olah ini persoalan lokal atau persoalan nasional antara daerah dengan pemerintah pusat. Ya enggak, ini melibatkan dunia. Report aktornya siapa? Berapa negara itu? Iya. Artinya ada struktur global kan yang membentuk kondisi di lokal itu. Nah tapi struktur global ini yang Tapi nggak maksud gua Seolah-olah nggak pernah tersentuh. gini loh. Boleh, tapi kalau gua mengkritisi itu, ya, masa kita kritisi nggak loh. punya pilihan? Nggak, kita ya sebagai bangsa, kita nggak punya pilihan untuk melawan itu. Siapa bilang gitu? Ada lah. Enggak, artinya gini, kalau misalkan yang disalahkan global dan sebagainya apa, ya kenapa kita nggak berbenah? nggak berbenah. Iya, Maksudnya? ya nggak berbenah diri, kita hilang dari situ, dari peradaban itu. Kita ubah. Ya kan ini balik lagi yang tadi gue bilang, ini pengampu kebijakannya ini mau arahnya kemana? Nah itu loh. Itu kan tadi Mereka makanya gua aware nggak singgung. dengan posisi mereka di dalam atau justru dia pengen main, oke gue jadi aktor di tatanan kapitalisme ini sebagai dunia ketiga, oke, Iya. I'm join gitu lo loh. ngambil remah-remah aja yang Ya udah, nih gue ngambil Bisa peran dihasilkan. sebagai Tapi peri-peri. lu udah pernah baca hasil keluaran G20, KTT gitu-gitu nggak sih, Bang? ya sedikit. Tipis-tipis. Gila, itu Gue juga belum mengkaji itu. artinya itu ya tadi. Makan Negara dunia ketiga. produk tambang. Tambang minus Industrialisasi aja. kayak misalkan dan nikel ya dan besi. Ya itu kan balik lagi, akhirnya kan tambang kan gak cuma batu bara, akhirnya ada nikel, ada ini. Terus lihat kebijakan pemerintah di 10 tahun ke belakang mendukung dengan akselerasi industri nikel gitu, karena kan mendatangkan APBD yang lumayan besar gitu. Ditambah subsidi motor listrik itu segala macam, ya itu lu sebenarnya udah bisa ngebaca kita mau arah kemana gitu loh. Makanya akhirnya diterbitkan Ormas biar makin banyak aktor yang terlibat dan akselerasi ini tuh makin cepat terwujud gitu loh. Dan ada juga pertimbangan dari perimbangan kekuasaan. Iya, akhirnya nih gue bagi nih kue lu nih, Stabil, gue bagi nih kue. meminimalisir konflik gitu. Ini taksiran aja ya. Ya ini kan Belum tentu ya benar. Nabel aja, Nabel analisa gebel Hei, gitu aja. kalau ditanya kita punya pilihan apa enggak, ya punya lah. Orang dulu kita selalu punya pilihan kok. enggak, dulu kita ada pengalaman nih kok. Zaman 45 sampai 65 itu kita melawan Nekolim. Gila. Ya Nevo, KAA. Maksud gue, Game of hah? yang Olimpiade ini sendiri. Iya. Iya kan Nevo. Iya. Ya maksudnya pemimpin pada waktu itu, pemimpin negeri pada waktu itu, mereka sadar akan posisi mereka di Tatanan hadapan global dan mereka Posisi memilih untuk melawan itu. Nah sekarang kita lihat pemimpin hari ini. enggak Nah, itu jelas sudah enggak lah. udah gitu Apa? udah kalau gitu pemilu ngapain lu masih lu pilih pada tuh? Nah, itu dia, Bos. pala lu bau menyan. Nah. Kalau gue sih jujur aja gue nggak milih karena gue udah ngeliat bersama aja semuanya. Karena nggak ada satu Nggak tawaran ada yang mau jelas melawan. untuk keluar dari sistem ini. Misalkan nih gua kampanye presiden pilpres, kita akan close market. Nah tuh gue pilih tuh. Paling ada yang berani dah. Ya nggak ada lah, siapa yang melawan kapitalisme. Kayak Hugo Chavez. Iya kayak Meskipun gagal juga, tapi dia udah melawan. setidaknya kayak sekarang kan masih, walaupun gugur juga ya Chili, Iya. yang masih istiqomah kan cuma Iran, Venezuela. Venezuela, Maduro, Iran, Maduro. Venezuela, Iran, Korea Kuba. Utara, Rusia, Kuba. Nah, tahu juga Korut kan ngelawannya bukan Orang kan beda konteks anjing. Dia mau jadi hegemon baru aja. Dia pengen ada di dunia sendiri aja dia. Enggak. Kan dalam apa? Nah ini agak teoretik dikit ya. Dalam capitalist world system kapitalisme dunia itu sistem ekonomi dia harus mensyaratkan stabilitas politik kan. Makanya dibentuk negara-negara. Negara itu lahir dalam konteks itu salah satunya. Dan dibentuk sistem
negara. Nah dalam sistem antar negara ya, misalnya UN, apa banyak lah macam-macam ya, G20, ASEAN gitu-gitu lah ya. Nah dalam sistem antar negara ini pasti ada selalu satu yang menjadi hegemon, yang menjadi mempunyai kekuasaan politik yang paling tinggi. Konteks sekarang Amerika. Sebelum Amerika apa? Inggris. Sebelum Inggris Belanda. Nah sekarang Amerika. Nah Korut dia kan ngikutin Cina aja. Cina mau menggeser Amerika jadi dari hegemon dunia. Tapi kan sistemnya sama, capitalist system. Nah, orang Cina kagak dieksploitasi tuh gila-gilaan, gila banget tuh. Musim daripada hidup di sono mending hidup di sini. Mau kata dia setambang-tambangnya Indonesia ya. Iya, mau dia kata merah kayak komunis apa kayak bodo amat, orang pada dasarnya sama, kapitalis juga. Itu. Ini udah melebar jauh banget lah ya. Tapi itu pada struktur yang tadi lu bilang, Itu maksud gue yang harus ditelaah tadi. Jadi kita coba menyelami gunung es yang paling esensial. Ya itu gue sepakat lah kalau itu. Nah ada tuh satu Indonesianis tuh bagus sekali, namanya Paul Gellert. Dia Indonesianis karena dia banyak mengkaji studinya di Indonesia. Dia mengkaji itu konsep yang terkenal dari dia tuh extractive regime. Jadi menurut dia selama perkembangan Bagus lagi, sejarah, extractive regime. selama perkembangan sejarah nasional Indonesia, ya, dari atau sejak negara Indonesia itu lahir, ekstraktivisme ya, atau ekonomi ekstraktif itu menjadi penopang paling mendasar. Ekonomi negara ya. Kalau pertambangan kolaps negara ini. Hampir bisa dipastikan negaranya kolaps. Ya itulah makanya ada Orinoco Belt Project dari Venezuela yang dia mau nasionalisasi proyek-proyek nasional itu karena emang butuh tambang mereka karena komoditas utamanya ya tambang. Iya. Tapi pengen dimaksimalkan untuk negara. Ya. Jadi konsumsi dalam negeri. Nah, jadi insentifnya buat inilah nasional bukan buat perusahaan asing gitu. Ya. Sementara kan di sini kita maunya investasi kan. Kita menjadi frontier aja. Kita jadi ayo nih vendor mana lagi yang mau masuk, ini ada proyek nih, gitu aja negara kita ini sekarang. Ya zaman kepemimpinan Soekarno memang konsekuensinya berat banget ya, krisis dalam tapi memang berani. ya memang bayarannya Tapi nggak dilanjutkan aja mah. Ya kan mau setung Harto. juga gitu sebelum Cina bukan kayak nggak sekarang. dilanjutkan, justru si Harto itu Berubah. enggak, dia kekuatan yang justru menentang proyek anti imperialisme Orde Lama. Dia mau ikut imperialis. Iya maksud gue itu. Makanya undang-undang yang pertama dikeluarkan namanya kan undang PMA itu. Iya. Penanam modal asing itu. Jadi transisi dari Orde Lama ke Orde Baru itu bukan fenomena transisi dalam negeri, bukan fenomena nasional, Global. global, Konteksnya geopolitik. geopolitik. Dan gak cuma terjadi di Indonesia kan? Wah iya. Chile, di Nigeria, India. Malaysia, semua. Karena apa? Afrika, Negara-negara ini yang tadinya bersatu dalam tatanan. NEVO itu kan, yang mau menentang. Di mana Indonesia Ya, sebagai frontline di NEVO ini. Indonesianya tumbang ya yang lain tumbang. Nah kalau gue sih belum melihat institusi keagamaan menjawab tantangan itu. Kok gue sedih ya jadinya ya? Artinya gue ngeliat keadaan kayak gini tuh goblok ya. Lu tuh gak resah gitu ya? Bukan, masalahnya gini. Lu mau ngapain akhirnya? Karena udah global, men. Makanya gua juga Apa ya maksud gue? Lu paham gak sih? Gua tipis-tipis kan anak HI ini ya. Maksud gua juga ngelihat gejala ini tuh udah lama banget gitu dari gua kuliah bahkan. Ya emang sedih, Bre. Jadi kalau Indonesia dengerin tuh nggak cerita begini lagi nih soal negara kita nih, bangsa kita ini kayak anjing ya gitu. Kan gue baca tuh babatan-babatan lama kerajaan-kerajaan bagaimana kita tuh menjadi rising star gitu lah. Dengan kita ya rempah kita, pertanian kita, lain sebagainya gitu loh ya, perdagangan kita gitu. Dan lu bisa bayangkan itu, VOC itu sampai kaya raya itu gitu loh. Dan lu nggak mau melawan itu lu gitu loh, lu balikin keadaan itu loh. 2045 Indonesia cemas. So,
Anjing. Cemas, bukan emas, Bro. Tapi jangan sedih. Justru dengan kita tahu cara baca yang seperti ini, harusnya kita bersyukur. Oh, ternyata problemnya ini. Cara membereskannya memang susah. Tapi yang paling pertama untuk tahu Lu cara tahu membereskannya kan tahu dulu. Diagnosanya. Nah, diagnosanya. Kalau diagnosanya udah salah, gimana mau benerin, Ron? Iya, gua paham. Maksudnya ini kan obrolan yang lama dari zaman kita di kampus sampai sekarang gitu kan. Dan ini kan nggak lucu. Kita ntar 60 tahun yang akan datang ngopi lagi ngerokok masih sama ngomongnya. Tapi kayaknya masih sama sih. Itu kan menurut gue kan lu kok gobloknya kok keterlaluan gitu loh maksud gua. Maksud gue gini, kalau kita Tapi bahas kalau- sejarah KNU-an, Tapi kalau Gimana konteksnya Kiai? global mah wah berat. enggak kayak gimana Kiai Hasyim itu melawan, akhirnya buat Hizbullah, terus dia bikin manifesto pergerakan. Ya tadi lu bilang agama itu kan dua sisi, dia mau melawan atau dia ingin menguasai. Nah artinya dengan PP Ormas keagamaan ini, kok lu malah mengarah pada penguasaan, gitu loh. Kok lu nggak berani menjadi frontier gitu loh maksud gua. Ya. Apa karena lu menang karena ada money politik, Ya kondisi aja maksud gua. pengkondisian atau apa? Ya kondisinya seperti itu maksud gua hari ini harus ya siapa yang mau makmur dia harus join ya Nah. mau nggak mau kan. Stepnya adalah Harus ada yang berani kuat lapar gitu enggak, ngelawan. tadi itu kan Ya secara premis kritiknya atau premis analisisnya tadi udah jelas. Iya. Perlu melihat dulu konteks struktural dan ini sifatnya global. Tapi ini kan abstraknya. Nah, konkretnya adalah setelah ini kita mesti step kedua mempelajari perkembangan historis dari struktur yang kompleks. Kompleksitas struktur kapitalisme ini seperti apa? Baik di dunia maupun yang terjadi di nasional. Iya. Ya. Dan ketiga, cari atau pelajari pengalaman perlawanan terhadap Sistem tersebut. sistem. Karena Tapi kayak perlawanan basis agama Iran udah selesai revolusi itu. Skupnya terlalu kecil, Bu. berhasil nggak? Yang saat ini kondisinya oke lah. Ya, lapar. Saat ini. Lapar. Di nasional Lapar, Bos. berhasil. Menghancurkan sistem global berhasil. Enggak, Ya udah. belum. Gagal, makanya harus dipelajari Gejalanya, kelebihannya apa, limitasinya di mana. kelemahannya ada di mana. Karena ini ya agak-agak orang bilang agak-agak Foucauldian lah ya. Ya. When there is power, there is resistance kan gitu ya. Ketika ada kekuasaan, Ini, selalu Bos. ada Film ini, Bos. Star Wars. Resisten. artinya apa? Selain mempelajari perkembangan historis, perkembangan struktur kapitalisme itu, baik yang terjadi skala global sampai lokal, kita harus mempelajari juga perkembangan historis dari perlawanan anti sistemik, Berkaca dari negara sebelah. berkaca dari pengalaman-pengalaman banyak tempat di dunia, Betul. ya. Amerika Latin atau masyarakat Arab. adat Arab Spring, Arab misalnya. Nah itu Afrika. atau gerakan-gerakan buruh, gitu ya, buruh anti tambang dan lain sebagainya. Itu harus kita pelajari. Itu menjadi sumber inspirasi untuk nanti Iya. kita menyusun proyek perubahan. Jadi perubahan tuh bukan lewat pemilu, Ron. Dari akar rumput Iya. harus mencerdaskan, Bre. Revolusi tidak lahir dari tempat tidurmu, kata Wasis mah. Iya. Kalau kata siapa anarkis nih? Cewek Emma Goldman. Ini bukan revolusi hukum. Iya. Dia bilang apa? Kalau pemilu itu bisa menyelesaikan semua persoalan, maka nggak perlu ada revolusi. Artinya apa? Pemilu itu bukan Solusi. gue jadi kampanye ini nih buat 2029. Kan Lanjut. lanjut kan. Pilkada kan ada. Keberlanjutan kan. Dah, oke. Ya sisanya ngobrol-ngobrol lah, yang lain lah. Pusing anjir.